Mohon maaf sebelumnya dengan Mas siapa? Dengan Mas Rozi, Mas. Oke, Mas Rozi. Mas Rozi, nah ini ada yang mau ditanyain nih Mas Rozi. Pernah nggak sih kamu datang ke kajian karena tertarik dengan ustadznya? Pernah, Mas. Nah, apa yang membuat kamu tertarik kepada ustadznya? Mungkin ada beberapa faktor yang bikin saya tertarik pada ustaznya. Yang pertama itu terkait materi yang apa disampaikan. Yang kedua mungkin yang lagi marak di Gen Z itu mungkin dari siapa yang menyampaikan, seperti mungkin dari influencer atau dari ustadz-ustadz kekinian seperti itu, Mas. Menurut kamu nih, apakah kita masih bisa mendapatkan ilmu yang berkah jika niat awal kita datang ke kajian bukan untuk belajar, tapi karena ustadznya yang kita sukai? Menurut saya masih mendapatkan keberkahan. Karena apa? Karena semuanya itu diawali dari mungkin terpaksa ya. Ada yang terpaksa, ada yang dari faktor lain. Contoh nih seperti kita dulu masih kecil, ya kan sholat masih disuruh, dan nanti seiring berjalannya waktu kita akan niatnya itu tertata karena Allah. Nah itu bisa dijadikan sebagai salah satu contoh buat ini juga, buat kajian juga. Awalnya kita tuh tertarik dengan ustaznya, kemudian nanti setelah berjalan lama kita sering ke kajian, maka kita juga akan tertarik terkait ilmunya, terkait keberkahannya juga seperti itu. Jadi awalnya itu memang dari apa yang buat kita tertarik terlebih dahulu, nggak langsung semuanya langsung dari apa yang disampaikan, nggak. Oke. Nih yang terakhir nih Mas Rozi, apa pesan kamu buat remaja yang mungkin masih bingung antara niat belajar agama dan ketertarikan fisik saat ikut kajian? Oke, pesan saya pada Gen Z maupun anak muda, yang penting kalian itu datang dulu ke kajian, karena walaupun niat kalian pertamanya itu untuk bersenang-senang atau melihat idola kalian, itu bakalan seenggaknya minimal kalian dapat mengetahui ilmu baru dan juga dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berkesempatan untuk menemui salah satu responden kami, yaitu Aku Citra. Oke, terima kasih Kak Citra atas perkenalannya. Iya. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, pernah nggak sih kakaknya ini datang ke suatu kajian karena tertarik dengan ustadznya sendiri? Jujur pernah sih ya. Tuh. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, apa yang membuat kakak ini tertarik pada kajian tersebut? Karena ustadznya yang lumayan gini, materi yang dibahas sama ustadznya itu kadang emang menarik perhatian remaja aja sih, kayak seumuran saya gitu. Oke Kak, selanjutnya menurut kakaknya sendiri nih, apakah kita masih bisa mendapatkan ilmu yang berkah jika niat awal kita ini bukan untuk belajar tetapi untuk melihat ustadz yang kita suka ini? Jujur menurut saya sih mungkin bisa aja ya kalau kita di tengah-tengah kajiannya tuh kita mendapatkan hidayah dari Allah. Kan siapa tahu ya yang niat awalnya tuh kita cuma melihat ustadznya doang, tapi di tengah-tengah kajian tersebut gara-gara ustadznya materi kajian yang disampaikan tuh mungkin menggerakkan hati kita, bisa aja kita mendapatkan hidayah dari situ. Baik kakak, untuk yang terakhir, apa pesan kakaknya ini untuk membuat remaja yang mungkin masih bingung antara lain belajar agama, ketertarikan fisik saat ikut kajian ini? Menurut aku sih nggak apa-apa ya, kayak kita mau datang ke kajian tersebut tuh udah bagus sebenarnya, udah niat yang bagus, walaupun emang niatnya gara-gara ustadz yang cakep atau mungkin yang lain. Tapi balik ke pertanyaan sebelumnya ya, kita bisa aja mendapatkan hidayah dari Allah gara-gara kita melihat atau mendengar kajian dari ustadz tersebut gitu. Jadi gara-gara di situ mungkin yang awalnya kita cuma tertarik, jadi kita bisa niatnya lebih bagus gara-gara kita masih mau datang ke kajian tersebut gitu. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami berkesempatan untuk mewawancarai salah satu responden kami, yaitu siapa namanya Mas? Iqbal Firman Jaya. Oke Mas Iqbal, kali ini kami mau tanya-tanya sedikit nih Mas tentang kajian keislaman. Pernah nggak sih Mas Iqbal ini datang ke kajian karena tertarik dengan ustadznya? Pernah. Apa sih yang membuat Mas Iqbal ini tertarik untuk datang ke kajian tersebut? Kalau saya sendiri itu tertariknya karena materi-materi yang akan dibawakan oleh ustadz-ustadz tersebut. Oh, menurut Mas Iqbal, apakah kita masih bisa mendapatkan ilmu yang barokah jika kita datang bukan karena niat untuk belajar, tapi karena ustadznya yang kita suka? Kalau dari niat awalnya karena suka lihat ustadznya, kayaknya
gak bakalan masuk sih untuk materi-materi yang didapatkan, yang diberikan oleh ustadznya itu, karena kan terfokus pada ustadznya. Oke. Terakhir nih Mas, apa pesan Mas Iqbal buat remaja yang mungkin masih bingung antara niat belajar agama sama ketertarikan fisik kepada penceramah saat kajian? Kalau pesan dari saya itu bisa diluruskan lagi untuk niat awal mengikuti kajian tersebut, agar semua pelajaran-pelajaran, ilmu-ilmu yang diberikan oleh ustadz-ustadz itu dapat diserap dengan baik, tidak hanya berfokus pada raut wajah ustadznya atau gimana lah. Oke, sekian dari kami. Terima kasih ya Mas Iqbal atas kesempatan wawancaranya. Sama-sama.